Gelombang hujatan kembali menghantam Yuka setelah isu kedekatannya dengan Jule ramai dibicarakan publik. Serangan netizen yang budiman yang datang bertubi-tubi ternyata tidak hanya melukai dirinya, tapi juga berdampak langsung pada keluarganya. Dalam perbincangan bersama Dr. Richard Lee, Yuka mencoba menjelaskan posisinya di tengah pusaran opini yang semakin liar. Ia menyadari persoalan tersebut telah berkembang jauh dan berubah menjadi konsumsi publik yang penuh asumsi. Tekanan dari media sosial membuat suasana keluarga menjadi tidak nyaman. Bahkan sang ibu disebut sampai menangis karena tidak sanggup membaca komentar bernada kebencian. Situasi itu membuat Yuka merasa bersalah karena orang-orang terdekatnya ikut menanggung akibat dari polemik yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Yuka mengaku mulai memahami perasaan pihak lain yang ikut terseret dan merasa tersakiti. Ia menegaskan tidak pernah berniat menyakiti siapapun dan menyebut semua bermula dari kesalahpahaman yang dibesar-besarkan. Yuka juga menjelaskan dirinya berada dalam kondisi single saat isu tersebut mencuat dan membantah kabar tentang hubungan serius pertunangan maupun pernikahan. Di tengah sorotan publik, ia memilih menyampaikan permintaan maaf secara terbuka demi meredakan suasana. Yuka berharap polemik ini bisa disikapi lebih tenang, keluarganya tidak lagi diseret, dan ke depan ia dapat lebih berhati-hati sambil fokus memperbaiki diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah gua nonton podcastnya Dr. Richard dan Yuka, itu benar-benar podcast paling tolol sepanjang podcast di Indonesia. Lu bayangin aja, bintang tamunya kebanyakan mikir. Yuka. Ya ikan kalau dikasih umpan kan pasti dimakan, mumpung dia udah cerai dan gua single. Ding! Yuka! Tapi aku nggak mau sama Jules sebab dia janda anak 3. Sumpah Yuka, malu bener cowok. Yuka, ya Allah, ampuni Yuka. Yuka, malu nih, Pak. Jule di HP namanya diganti jadi Zaki. Ya ini bukan cuma ganti nama doang, tapi ganti jenis kelamin di kontak HP ya kan. Tapi lebih ekstrim lagi ya, ini di podcastnya Dr. Richard Lee. Jule berubah bentuk seketika menjadi umpan ikan. Ekstrim banget sih ya Allah Yuka. Kebangetan banget ya Yuka, nganggep katanya temen tapi yang romance, tapi kenapa diganti menjadi umpan ikan? Bangetan lo iyo Yuka ya Allah. Baru kali ini ya lihat iku wong sing niate klarifikasi tapi nyatane untuk klarifikasi tapi menghancurkan reputasi diri sendiri. Cowok yang gak tahu ya itu kenapa kok bisa berpikiran seperti itu. Berarti itu si Mbak JJ ya, berarti ya bukan cocoknya untuk buat nikah, tapi untuk main-main doang. Ya aku gak ngomong apa-apa loh ya, tapi berdasarkan broadcastnya ini sama ini. Yo pokok lah aku nonton broadcast saya kira kayak ngono, intinya kayak ngono ya toh. Makanya gak roh lah ya, ternyata buat main-main bukan buat beneran. Kok ya ada ya cowok kayak gitu, tapi ternyata banyak ya. Mbak JJ, berarti Anda jenengan harus lebih hati-hati untuk memilih cowok. Oke, lebih hati-hati ya, cantik ya. Ya, gue baru selesai nonton podcast Yuka dengan Dr. Richard. Kok Dr. Richard tahan gitu, nggak ngeludahin depan mukanya. Ya itu, kalau ikan dikasih umpan dia pasti dimakan lah. Ler, umpannya nggak busuk juga, ikannya mikir, mikir milih. Kalau umpannya julek, ikannya kabur, Selain itu, gue masih muda, gue belum pernah nikah, gue belum pernah kawin. Jadi gimana otak selingkuhnya? Tai. Kalau gue gitu ya, kalau gue jadi Dr. Richard, gue tempeleng ya ngomongnya. Tempeleng asli. Orang tuh pernah minta maaf, kalau salah ya salah. Ler, suka sama janda pirang lu nih. Nonton apa? Tuh, lihat. Lu nonton, lu lihat gelagatnya ya, si anak setan iblis tai ini nih, lu lihat nih ya. Tuh. Megang-megang paha, ngapain mau minjem duit? Najis banget, gue najis banget sumpah. Lo tau sepanjang podcast ini muka gue kayak gini.
ketemuan di Bromo, dia lagi liburan, lo lagi ngapain jualan sweater? Oh, foto sama kuda, anjing. Mungkin apa sih anjing lo yang ngerasain gitu loh. Mungkin dia tuh takut salah ngomong, tapi semua yang diomongin tuh salah. Gimana ayah nggak stres kata gue? Punya nih, aku juga pusing. Kalian udah nonton podcast ini? Ya, podcastnya Dr. Richard Lee yang undang Yuka untuk klarifikasi kalau dia ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Jule. Buat yang darah rendah, boleh nonton. Buat yang darah tinggi, dilarang nonton. Karena ini anak, omongannya bikin emosi. Ya, bikin emosi kita yang nonton. Detik ini bilang apa, menit kemudian bilang apa gitu kan. Gak konsisten anaknya gitu. Katanya dia gak ada hubungan apa-apa sama Jule. Tapi dia bilang, kalau ikan dikasih umpan, ya maulah. Dia bilang hubungan dia sama Jule itu cuma temen. Nah, yang ada adegan gandengan, adegan sender-senderan, itu temen ya. Temen tapi romance katanya. Dan si Yuka ini juga bilang dia ngeselingkuh dari ayah. Karena dia sama ayah itu nggak ada apa-apa, cuma sekedar temen. Yuka, kalau lu mau jadi fuckboy ya, minimal lu pinter ngomong. Ini ngomong lo aja kesana kemari. Ditanya apa, jawabnya apa. Ini kalau kata gue lo cocok temenan sama suami Inara Rusli yang baru. Yang kemarin bilang, I love you Mawa, I love you Inara juga. Temenan deh lo. Cowok sih ngeliat dia pasti cakep ya dok. Cuman gimana, dia ibu anak 3, gak mungkin saya kenalin ke keluarga. Gue baru aja nonton podcast Yuka sama Dr. Richard, terus dia ngomong kayak begitu. Gue kalau jadi Jule sekarang kerjaan gue ngapain lu tahu? Gali lobang 10 meter, gue masuk ke dalam, gue tutup, bersembunyi. Gue dari manusia di bumi, malu. Udah mah jadi selingkuhan orang, lakinya ngomong kayak begitu. Lu apa nggak malu Jule? Udah bener dapet laki orang Korea, ngurusin anak, masak segala macem. Lu selingkuh sama berang-berang. Udah sama berang-berang sama beruk. Lu gila, otak lu kemana? Coba, orang mah ya jadi perempuan dapet laki kayak gitu bersujud, bersyukur. Lu malah selingkuh. Emang manusia tuh kagak ada rasa bersyukurnya atau nggak? Lu lihat no laki lu sekarang, anak 3 aja, bawa anak 3 aja banyak perempuan ngantri sama laki lu. Lah lu, laki satu pun kagak mau sama lu, mana ada lagi yang mau nikah sama lu, Neng. Laki ngedeketin lu juga buat main doang, tahu lu bisa dipakai. Istighfar gua mah. Neng Jule kata gue mending lu tobat deh, istighfar, perbanyak istighfar. Soal tobat gak usah nyari laki dulu. Lu tobat aja dulu, lu pikirin anak lu. Gue sih punya emak kayak lu, malu. Yuka, tujuan kau ya kan podcast biar apa? Biar orang pada nilai kau itu playboy, pria ganteng, bisa naklukin semua perempuan. Ya enggak Yuka, enggak. Kau berasa kau yang bisa mainin perempuan? Enggak Yuka, enggak. Justru kau yang nampak PA, kau yang nampak PAO. Bukan Jule yang masuk jebakan kau, tapi kau yang masuk jebakan Jule. Kalau memang kau nggak suka, ngapain kau mau? Berarti kau murcok juga, ya kan? Tapi memang nggak salah sih. Kan kau sendiri yang bilang bahwasanya umpamanya kucing dikasih ikan pasti mau. Kau buatlah kau itu kucing yang berkelas, ya nggak mau makanan ikan ya kan. Tapi ada salah satu statement kau yang aku nggak suka, yang kau bilang ya mungkin di mata laki-laki si Jule itu memang cantik, tapi bagi kau enggak, apalagi kalau dia itu udah punya 3 anak. Oi bujang ya, dalam rumah tangga itu jangan pernah kau menekankan sebuah status seseorang itu. Ya, status itu nggak menjamin seseorang bisa bahagia. Yang kau bilang nanti kau bisa bisa dibilang direpeti lah sama mama kau ya kan, karena milih janda anak 3. Emang kan apa dengan status anak 3 janda? Kurasa-rasa pun dengan statement kau yang sekarang ya kan, janda manapun nggak akan mau sama kau, betul ya. Dan kan janda, kurasa gadis pun takut sama kau sekarang. Jangan terlalu merendahkan status orang itu hanya karena dia itu janda ya. Janda-janda pun si Jule itu kau temperi juga nya, kau cobain juga nya, kau kasih juga ya badan kau dirangkul ya kan. Kau tampil ke podcast tujuannya bukan cari
bukan membenarkan diri ya kan, biar kau dipuji, biar kau disayang, biar orang itu gak seujun sama kau. Tapi dengan tampilnya kau di podcast malah menunjukkan diri kau yang sebetulnya, dan ya bisa dibilang memang keinginan kau ya. Baru kali ini kulihat orang podcast bukannya membenarkan diri, malah meyakinkan netizen bahwasanya aku itu memang PA tau.